Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu, jajaran pimpinan PTM Surya Utama serta para pegawai dimanapun cabang yang ada, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berwajah kembali, bisa bertatap muka di dalam majelis ilmu, pertemuan pengajian setiap pekan pertama dan pekan ketiga, dan mudah-mudahan ini semuanya menjadi bekal ilmu yang bisa kita kuatkan di dalam diri kita dalam rangka kita menjalankan amanah-amanah yang ada di PTM Surya Utama ini. Baik, untuk memulainya mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, di setiap pekan pertama kita akan membahas tema-tema tentang fikih muamalah, fikih tentang jual beli. Dan pada pembahasan-pembahasan yang lalu kita sudah menyampaikan bab satu buku tentang buyuk muharramah, pembahasan tentang jual beli yang terlarang. Dan kesempatan hari ini kita akan memurojaah kembali, mengingatkan kembali tentang akad-akad di dalam jual beli, akad-akad di dalam fikih muamalah, sehingga kita lebih memahami, lebih kuat kita memahaminya, sehingga dalam prakteknya kita tidak ada kesalahan dalam praktek muamalahnya. Dan wabil khusus kita akan membahas tentang akad musyarakah, ya, akad-akad di dalam fikih muamalah. Kita akan membahas tentang akad musyarakah. Yang pertama, hal yang mendasar yang kita pahami bahwa akad itu ada dua jenisnya. Yang pertama, akad yang dasarnya tabaruk, akad yang dasarnya adalah niatnya untuk mendapatkan kebaikan, dan ini otomatis akad yang non profit. Kita tidak boleh mendapatkan keuntungan di dalam akad tabaruk ini. Kemudian yang kedua adalah akad tijari, akad bisnis, akad yang orientasi dalam menjalankan akad tadi mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit. Sehingga nanti dari dua akad ini kita bisa menentukan akad mana yang akan kita gunakan. Kalau akad yang kita gunakan adalah akad tabaruk, akad yang sifatnya non profit atau sosial, maka di sini kita tidak boleh mendapatkan keuntungan sama sekali. Kalau kita mendapatkan keuntungan, maka keuntungan ini riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akad pinjam meminjam atau utang piutang di mana pemberi pinjaman menerima manfaat, baik manfaat berupa kelebihan pengembalian atau manfaat materi yang lain, maka tambahan atau manfaat ini adalah riba. Sehingga kalau kita berakad tabaruk, murni akadnya bantu orang, murni akadnya untuk sosial, sehingga tidak diperkenankan kita mendapatkan keuntungan. Kemudian kalaulah kita ingin mendapat keuntungan, karena memang orientasi dari koperasi ini adalah ada hasil keuntungan yang setiap tahunnya dibagi hasil, ada istilah SHU, ada istilah bagi hasil. Maka kalau ingin dapat keuntungan, pakai akad-akad tijari, akad-akad yang orientasinya memang bisnis, orientasinya keuntungan. Nah, untuk itulah kita penting untuk memahami mana akad tabaruk dan mana akad tijari. Yang pertama akad tabaruk, akad yang sifatnya sosial. Yang pertama adalah akad qard, yang biasa kita kenal juga dengan qardul hasan. Jadi akad qard atau akad pinjam meminjam atau utang piutang ini, maka kita tidak boleh menerima manfaat, tidak boleh menerima pengembalian yang berlebih meskipun sifatnya materi. Maka ini tidak dibolehkan, gitu ya. Jika kalau misalnya ada orang meminjam uang ke BTM murni pinjaman, maka tidak boleh ada pengembalian.
Maknanya kalau dipersyaratkan di awal nggak boleh ya. Jadi orang datang ke BTM dan meminjam uang 1 juta, kemudian nanti dipersyaratkan, Pak, monggo ini pinjaman 1 juta, tapi nanti dikembalikan dengan 1.100.000 atau yang lain, itu jelas tidak boleh. Tetapi nanti ketika di awal peminjaman tidak ada persyaratan dan tidak ada niat untuk mendapatkan pengembalian lebih, kemudian dari pemberi atau penerima pinjaman ini ada inisiatif sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada BTM ini, kemudian melunasi hutangnya sambil membawa, misalnya orang ini seorang nelayan ya, terus dapat ikan banyak, dikirimi ikan 1 ember bawa ke kantor ya. Setelah dilunasi uang 1 juta, dia bawa ikan 1 ember. Ini Pak, ada ikan 1 ember untuk pegawai-pegawai. Boleh atau tidak diterima? Boleh atau tidak? Nah, boleh ya, karena ini hakikatnya adalah yang pertama tidak dipersyaratkan di awal, yang kedua adalah murni pemberian dari penerima pinjaman tadi, dan ketiganya karena sudah selesai utang piutang. Nah, untuk itulah dahulu Nabi SAW beliau pernah meminjam anak unta ya. Nabi pernah meminjam anak unta, tentu tidak ada persyaratan pengembalian berlebih dan seterusnya. Pada saat Nabi SAW ingin mengembalikan pinjaman anak unta ini, yang ada ternyata unta yang sudah besar, yang sudah dewasa. Maka kemudian Nabi SAW mengembalikannya dengan unta yang sudah besar tadi. Tentu nilainya berbeda ya. Anak unta dengan unta yang sudah besar nilainya berbeda, harganya berbeda. Sehingga ini menjadi dalil bolehnya ya kita mengembalikan utang yang tidak dipersyaratkan ada kelebihan di awal, kita kembalikan berlebih dengan tujuan kita berterima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi kalau dipersyaratkan di awal, ini nggak boleh. Untuk itu, kalaulah misalnya ya ada koperasi atau bank misalnya untuk memotivasi para nasabah supaya menaruh uangnya di bank ini, kemudian membuat promo-promo ya, bahwa yang nabung di bank atau di koperasi ini nanti mendapatkan hadiah mobil di akhir tahun, mendapatkan hadiah sepeda motor merek A, merek B misalnya di tahun kesekian ketika diundi. Kira-kira promo seperti ini boleh atau tidak? Tidak boleh ya, karena ini berarti menjanjikan hutang piutang itu nanti ada kelebihan, ada manfaat bagi orang yang memberi pinjaman. Nah, sehingga kalau kita berakad qard, akad pinjam meminjam, maka hukum asalnya tidak boleh ada kelebihan. Kemudian yang kedua adalah rohan. Masih ingat apa yang dimaksud dengan akad rohan? Akad gadai. Jadi akad gadai, orang datang ke koperasi bawa BPKB, bawa sertifikat tanahnya, cari pinjaman 10 juta ya. Maka hakikatnya akad rohan ini akad gadai, orang menggadaikan BPKB, menggadaikan sertifikat tanahnya, bahkan misalnya menggadaikan motor mobilnya ya. Ini tetap akad dasarnya adalah akad qard, akad pinjam meminjam. Tetap akadnya adalah orang pinjam uang 10 juta, sebagai jaminannya adalah sertifikat tanah atau BPKB motornya. Maka akad qard ini juga tidak boleh ada akad rohan ini, akad gadai ini juga tidak boleh ada kelebihan dalam pengembalian. Meskipun ini sekarang banyak ya produk-produk namanya pegadaian syariah. Saya pernah didatangi salah satu pegawai pegadaian syariah. Beliau menceritakan praktek bagaimana pegadaian syariah real di lapangannya gitu ya. Jadi beliau ini pegawai yang ada di situ. Jadi misalnya orang pinjam 10 juta, orang mendapatkan pinjaman 10 juta, dia menggadaikan sertifikat tanah atau sertifikat mobilnya. Dari 10 juta itu sudah dipotong dulu untuk administrasi kurang lebih 1,5%. Berarti berapa itu Bapak Ibu? 10 juta 1,5%-nya? 150. Ya, 10 juta 1,5%-nya? 150 ya.
Taruhlah misalnya segitu, bahkan ada yang lebih dari itu ya, potongan. Sehingga otomatis dia menerima tidak dengan jumlah yang utuh ya, tidak persis 10 juta. Karena sudah dipotong untuk administrasi. Belum lagi nanti pengembaliannya ada termin-termin. Kalau semakin panjang pengembalian berarti semakin besar jumlah pengembaliannya. Dikembalikan setahun sekian jumlahnya, dikembalikan 2 tahun sekian jumlahnya. Administrasinya sudah ada potongan dan itu berdasarkan jumlah nominal dari pinjaman yang didapat, kemudian ditambah lagi dengan pengembalian yang berlebih. Jadi meskipun ini namanya pegadaian syariah, tapi kalau prakteknya seperti itu tentu ini tidak dibenarkan. Ya, karena hukum asal dari rohan itu sendiri adalah akadnya akad qard, akad pinjam meminjam. Maka mestinya pinjam 10 juta ya kembali 10 juta, meskipun tadi ada jaminan BPKB atau yang lain gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak seperti itu ya, pinjam 10 juta kembali 10 juta? Ada atau tidak? Ya mesti akan berpikir ya, sekian lama tahunnya uang 10 juta ibaratnya tidak berputar dan tidak menghasilkan uang gitu kan. Maka kalaulah itu yang menjadi akad, konsekuensinya nggak boleh ada kelebihan. Nah, jadi kalaulah namanya seperti itu, mestinya disesuaikan dengan kondisi yang ada di akad rohan itu sendiri. Demikian pula nanti akad hawalah ya. Akad hawalah ini maknanya adalah akad ketika kita mengalihkan utang. Jadi ada orang yang punya utang misalnya, orang nasabah yang berhutang misalnya dengan BTM ya. Kemudian dialihkan utang ini kepada orang lain. Pengalihan utang ini juga hukumnya sama ya, tidak boleh ada pengembalian yang berlebih. Ada akad wakalah. Wakalah ini juga sama ya. Akad wakalah ini ya sebenarnya sama, orang mewakilkan orang lain untuk melakukan atau diberi kuasa untuk melakukan seperti orang yang pemilik tadi. Maka tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh ada penambahan dari uang yang didapatkannya. Akad hibah ini juga akad tabaruk, akad sosial, akad kafalah, menanggung hutang ya. Orang misalnya punya hutang, nggak bisa bayar, kemudian dia mengatakan sudah, tanggungan hutang hutang orang ini saya yang nanggung gitu ya. Saya akan melunasi ini, berarti akadnya kafal, menanggung pembayaran hutang dari seseorang. Ini akadnya akad sosial, akad tabaruk, sehingga tidak boleh ada kelebihan. Wakaf ini juga akad tabaruk, akad sosial, sehingga tidak ada profit atau tidak ada keuntungan dari akad ini. Sehingga kalau kita menggunakan akad ini, sekali lagi kita nggak boleh ada kelebihan, nggak boleh ada nggak boleh ada tambahan pembayaran yang kita terima sebagai bentuk keuntungan. Pernah atau mungkin sering sudah kita sampaikan bagaimana hukumnya jika ada orang yang masih punya hutang di koperasi atau di bank gitu ya. Sebelum lunas hutangnya ini dia memberikan hadiah. Boleh atau tidak kita terima hadiah ini? Boleh atau tidak? Gak boleh ya. Misalnya ada orang akad murabahah atau apa dengan BTM, kemudian datang ke sini ya, sebagai bentuk rasa terima kasihnya ngasih hadiah. Panen mangga dikasih hadiah mangga, panen kacang bawa ke sini kacang gitu ya. Maka pada dasarnya memberi hadiah sebelum selesai hutang ini dilarang. Ada dua kemungkinannya sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Umar ya, rudduha au iksibha, kembalikan, tolak dengan cara halus, atau anggap ini sebagai bentuk pembayaran hutang tadi. Jadi misalnya kalau ada orang datang, dia masih punya hutang, terus memberi hadiah, kita sampaikan, Pak, ngapunten nggih, jenengan kan masih punya hutang dengan saya. Ini hadiahnya nggak saya terima, Pak ya. Kira-kira tersinggung nggak orang seperti ini? Biasanya tersinggung ya. Nah kalau kita mungkin nggak enak, nolak nggak apa-apa, ambil terima hadiahnya. Tapi cara yang kedua adalah kita anggap ini sebagai pembayarannya dari hutang yang masih ada gitu ya.
Jadi misalnya kacang 1 kilo itu berapa harganya? Nah, misalnya ke 20.000 gitu ya, maka 20.000 ini bagian dari pembayaran orang tadi kepada kita yang memberi utang. Taruh misalnya utangnya 1 juta gitu ya, baru dapat misalnya pembayarannya angsurannya baru 500.000, masih punya hutang 500.000. Tiba-tiba dia ngasih hadiah kacang tadi kan, yang nilainya 20 juta tadi, 20.000 tadi. Maka kita hitung berarti pemberian kacang yang nilainya 20.000 tadi bagian dari pembayaran dia kepada kita. Berarti hutangnya tinggal berapa? 480.000. Ya. Dengan catatan orang tadi atau nasabah tadi tidak pernah memberi hadiah kepada kita sebelum berakad utang piutang dengan kita. Kalau misalnya sebelum berakad dia itu sudah biasa ya ngasih kayak gitu, sudah biasa, sering kirimi jajan, sering memberi kita, itu biasa gitu ya. Maka pada dasarnya boleh kita terima karena sebelumnya juga sudah biasa memberi hadiah. Tapi kalau misalnya ini orang baru kita kenal, orang yang nggak pernah bermuamalah dengan kita, tiba-tiba dia berutang dengan kita, sebelum lunas ngasih hadiah kepada kita, nah ini tadi kategorinya ya, ditolak atau diterima tapi dihitung sebagai bentuk pembayaran. Maka ini akad tabaruk ketentuannya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mendapat keuntungan pakai akad tijari? Akad yang kalau kita lakukan keuntungannya halal untuk kita dapatkan. Akad tijari ini ada 2 bentuknya ya. Ada jenis akad tijari yang campuran atau bentuknya kerjasama. Yang kedua ada akad pertukaran. Akad yang bentuknya kerjasama atau campuran itu ada musyarakah. Nanti kita belajar ya. Ada musyarakah, ada mudharabah, ada muzaroah. Ya, sederhananya musyarakah itu patungan modal, kongsi modal. Ada 2 orang yang ingin melakukan usaha bersama, masing-masing punya modal. Maka ini akadnya musyarakah. Kemudian ada mudharabah. Mudharabah ini salah satunya saja yang punya modal uang, satunya modalnya tenaga dan keahlian. Ya. Maka misalnya ada orang dia punya keahlian bisa membuat kerajinan tangan apa gitu ya. Tapi dia nggak punya modal untuk beli bahan dan seterusnya. BTN misalnya yang kemudian memberikan modal uang ya, maka akadnya adalah akad mudharabah ya, karena dia nggak punya modal uang sama sekali. Ada yang ketiga akad muzaroah. Muzaroah ini sering ya mungkin di masyarakat kita lakukan adalah paronan, garap sawah, garap padi gitu ya, muzaroah. Apa istilahnya kalau di kita paronan sawah ya kurang lebihnya. Nah, nanti ada bagi hasil, maka bagi hasilnya ini insya Allah keuntungannya menjadi keuntungan yang halal yang boleh kita ambil. Ini campuran ya, kerjasama yang akad tijari yang sifatnya kerjasama atau campuran. Kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan pertukaran. Nah, di sini ada jual beli, baik jual beli itu secara cash tunai atau jual beli secara kredit. Maka keuntungannya insya Allah menjadi keuntungan yang halal yang boleh. Murabahah, ada orang pengen beli sesuatu barang ya, kemudian sudah jelas kriteria barangnya, mereknya, spesifikasi sudah jelas. Kemudian karena dia nggak punya uang, akhirnya BTM yang membelikan barang tersebut, terus diakadkan menjadi akad murabahah. Nah ini juga nanti margin keuntungannya menjadi keuntungan yang halal juga. Ijarah ya, sewa menyewa ya, maka ini juga menjadi keuntungan yang halal. Misalnya BTM punya aset tanah atau punya aset rumah yang kemudian disewakan kepada orang yang ingin berdagang dengan sewa, biaya sewa yang sudah disepakati kedua belah pihak, maka ini akad sewa menyewa ini halal hukumnya untuk dijadikan sebagai pemasukan. Sorof ini tukar menukar uang. Nah mungkin produk ini yang belum ada ya mungkin ya di BTM ya. Misalnya ada orang punya uang dolar ya, pengen ditukar dengan rupiah.
Misalnya satu dolarnya 15.000 ditukar dengan ditukar dengan uang $1. Sudah ada atau belum produk ini? Belum ada ya. Nah, apa? Baru mau. Iya. Ya mungkin banyak ya, misalnya orang dari Malaysia punya uang ringgit gitu ya, atau dolar, maka sangat mungkin ya melakukan punya produk namanya sorof ini, tukar menukar mata uang. Ya tentu nanti ada kaidah-kaidahnya supaya tidak ada riba di situ. Maka di mana celah keuntungannya? Sangat mungkin ya. Misalnya orang tukar 15.000 hari ini, kemudian kita simpan, suatu saat nanti uang dolar ini naik gitu. Saat naik kita jual uang tersebut, atau kita tukar dengan mata uang yang lain. Sangat mungkin kita untung di situ gitu ya. Maka ini sorof namanya. Maka boleh mendapatkan keuntungan di situ. Kemudian barter. Ini sudah nggak ada ya sekarang ya barter ya. Orang datang ke BTM bawa beras mau ditukar sama gula ya. Nah ini umumnya sudah nggak ada. Tapi kalau itu ada, boleh mendapatkan keuntungan dari tukar menukar berupa barter ini. Nah ini yang prinsip dalam memahami akad ya. Ada akad tabaru, ada akad tijari. Yang banyak hari terjadi adalah kekhawatiran koperasi atau bank itu ya ketika sudah beroperasi kooperasinya, kemudian pengennya tetap dapat untung, nggak menanggung risiko rugi. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya akad pinjam meminjam. Kan nggak ada risiko rugi kan pinjam meminjam itu. Kemudian ada pengembalian berlebih. Maka ini nggak boleh gitu ya, karena tadi kembali kepada dasar akadnya. Kalau akad tabur nggak boleh ada pengembalian yang berlebih. Sehingga kalau mau dapat untung, mau nggak mau harus berjualan, pakai akad musyarakah mudharabah, ya harus bekerja intinya gitu ya, harus beraktivitas dagang, membeli barang, menjualnya kembali, mempromosikan barang gitu kan, supaya ada aktivitas jual beli di situ. Maknanya supaya terjadi keuntungan-keuntungan yang halal, uang itu jangan dijadikan satu komoditas ditransaksikan bentuk uangnya, tapi transaksikanlah bentuk barang. Ya, orang datang ke BTM butuh uang 5 juta untuk beli kulkas, jangan kasih uangnya, tapi kasih kulkasnya. Maka pulaan dulu BTM. Orang butuh mobil seharga 15 juta misalnya, jangan kasih uang 15 jutanya, tapi kasih motornya, karena di situ nanti ada kegiatan jual belinya. Nah, ini akad yang mendasar ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari sedikit tentang akad musyarakah. Yang tadi pertama ya, akad pertama, akad yang ada bagi hasilnya yaitu akad musyarakah. Kata musyarakah diambil dari kata syarika yashraku, yang maknanya menggabungkan atau menyampurkan. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan musyarakah adalah subutul haq fi syai'in lisnaini fa aksar ala jihati syuyu'. Musyarakah adalah tetapnya hak atas sesuatu bagi dua orang atau lebih secara bersamaan. Jadi ada dua orang atau lebih, masing-masing punya modal, masing-masing punya uang untuk dijadikan saham dalam satu usaha. Maka tergabunglah permodalan ini untuk menjalankan satu aktivitas dagang tertentu. Nah, orang yang berkumpul untuk menjalankan satu usaha dengan permodalan masing-masing ini namanya akadnya akad musyarakah. Kemudian di dalam Al-Quran yang bisa menjadi dasar tentang akad musyarakah ini, kita bisa lihat dalam surat Shad ayat yang ke-24 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Dan kebanyakan dari orang-orang yang bersyirikat, nah di sini dikatakan wa inna katsiran minal khulaqa'i, dan kebanyakan orang-orang yang bersyirikat la yabghi ba'dhum 'ala ba'din, sungguh mereka berbuat zalim satu dengan yang lain, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
kata al-khulata yang maknanya adalah orang yang bersyarikat. Dan kebanyakan orang yang bersyarikat itu saling berbuat zalim satu dengan yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti ketika ada orang yang beriman dan beramal soleh, tujuannya baik, kongsi modal menjalankan satu usaha, dan usahanya mendapatkan hasil, maka dihukumi halal. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sehingga kalau musyarakah ini dijalankan oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang punya iman, orang-orang yang semangat amal solehnya banyak, ya, maka menjadi keuntungan yang halal, keuntungan yang dibolehkan. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan innallaha yaqulu ana salisu syarikaini ma lam yakhnin ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharastu min bainihima. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ada dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana salisu syarikain, kata Allah Subhanahu wa taala, saya adalah orang ketiga dari dua orang yang sedang bersyarikat. Jadi kalau misalnya ada dua orang yang kongsi modal, maka ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sedang patungan dagang untuk menjalankan satu usaha tertentu, dua orang ini ketika menjalankan usahanya, yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, bercampur dalam syarikat dagangnya orang ini. Kapan? Selama orang-orang ini tidak berkhianat. Tapi kalau ada satu saja yang berkhianat, atau naudzubillah dua-duanya orang ini saling berkhianat, kharajtu min bainihim, maka kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan keluar dari perkumpulan dua orang ini. Dan ini luar biasa, ya. Berarti ini diberkahi sekali musyarakah ini. Sampai kalau ada orang jujur, orang yang orang yang tergabung, ya, dalam koperasi ini kan sebenarnya kan akadnya musyarakah, ya. Orang punya modal dikumpulkan dalam bentuk persyarikatan, persyarikatan di koperasi ini, melakukan usaha, maka berapapun orang itu yang tergabung dalam koperasi, maka yang berikutnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala bergabung. Selama orang itu tidak berkhianat, selama orang itu tidak menipu dan seterusnya. Tapi kalau ada satu saja orang itu yang menipu, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluar. Bahasa kita hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan live group dari orang tersebut, meninggalkan grup tersebut. Dan ini menunjukkan berkahnya bersyarikat, ya, bersama-sama kongsi modal untuk menjalankan satu usaha itu. Nah, maka ini dalil, ya, dibolehkannya musyarakah dan nanti keuntungannya menjadi keuntungan yang halal. Kemudian musyarakah itu nanti ada beberapa pembagiannya, ya. Yang pertama adalah syirkatul amlak. Jadi bersyarikat dalam masalah kepemilikan. Misalnya warisan, ya. Ada bab tentang warisan. Misalnya ketika ada saudara-saudara seibu yang jumlahnya lebih dari satu, maka mereka akan bersyarikat untuk mendapatkan harta waris sebanyak sepertiga. Jadi kepemilikan harta sebanyak sepertiga ini milik bersama yang yang menjadi hak milik dari saudara seibu tadi. Istilahnya gini, ya. Misalnya ada seorang suami meninggal dunia, terus meninggalkan 3 orang istri. Contoh, ya. Contoh misalnya. Ada seorang laki-laki, seorang suami meninggal dunia, kemudian meninggalkan 3 orang istri dan 1 anak misalnya. 1 anak, contoh misalnya 1 anak. 3 orang istri ini dapat berapa harta warisnya? Ya. Nah, maka 3 orang istri ini akan bersyarikat, akan berkumpul mendapatkan harta waris, yaitu karena ada anak maka dia mendapatkan 1/8. Maka total harta 1/8 dari harta waris yang didapatkan oleh istri ini nanti dibagi untuk 3 orang istri tadi. Nah, ini namanya syirkatul amlak. Seseorang bersyarikat untuk mendapatkan harta waris tadi. Nah, maka
tadi ya. Jadi ada kondisi-kondisi dalam waris itu bagian seseorang itu nanti dibagi sejumlah orang yang mendapatkan hak warisnya. Jadi tadi contohnya ya, seorang istri itu baginya 1/8. Berapapun jumlahnya istri yang dimiliki, maka warisnya adalah 1/8. Kalau istrinya 1 ya 1/8 itu, istrinya 2 ya 1/8 nanti dibagi 2. Kalau istrinya 3 ya 1/8 itu dibagi 3. Kalau istrinya 4 ya 1/8 dibagi 4. Bukan satu istri 1/8, satu istri yang lain 1/8, tidak. 1/8 dibagi 4. Nah, jadi maknanya di situ ada syirkatul amlak ya. Kemudian misalnya syirkatul amlak dalam jual beli, misalnya beli barang kemudian patungan, ya. Misalnya ada orang pengen beli mobil tapi mau dipakai bersama-sama, ya sehingga patungan untuk pembeliannya atau modal pembeliannya, maka mobil ini dimiliki bersama. Jadi kan patungan ya. Berarti mobil ini karena sumber pembeliannya dari harta bersama, dari harta patungan tadi, maka mobil ini juga dimiliki secara bersama-sama. Hibah juga demikian ya, sangat mungkin hibah itu bersama-sama. Contoh misalnya orang satu yayasan misalnya pengen membangun pondok atau membangun sekolah, nggak punya tanah. Akhirnya kemudian tanah ini dibeli dengan cara lelang tanah atau wakaf tanah 1 meternya sekian-sekian. Kan nggak mungkin terus kemudian tanah 1 meter ini hanya 1 meter itu saja, kan tidak mungkin. Tapi kemudian hakikatnya satu lahan itu kepemilikan wakafnya atau hibahnya oleh sekian orang donatur atau orang yang membantu tadi. Nah ini juga dikatakan amlak. Kemudian ada syirkatul uqud. Ini yang biasa kita gunakan untuk bertransaksi tadi dan untuk berdagang ya. Maka di sini ada beberapa jenis syirkah. Yang pertama ada syirkatul inan. Syirkatul inan itu kerjasama 2 pihak atau lebih dengan modal mereka yang sama, kemudian usahanya dengan modal bersama, usahanya juga bersama, kemudian bagi untungnya juga bersama-sama. Ini namanya syirkatul inan ya. Koperasi di PT Cerai Utama atau mungkin koperasi yang lain itu umumnya akadnya menggunakan akad syirkatul inan. Jadi semua orang yang tergabung dalam keanggotaan koperasi itu hakikatnya mereka punya modal yang sama, modal bersama gitu ya, meskipun bisa jadi nominalnya beda-beda. Kemudian dipakai untuk usaha, kemudian nanti ada bagi untung atau bagi rugi sebagaimana ketetapan modalnya. Maka ini namanya syirkatul inan. Nah ini skemanya ya. Jadi misalnya ada syirkah, misalnya ada nasabah ya, ada nasabah datang misalnya ke BTN mau menyampaikan akad syirkah, akad musyarakah. Kemudian misalnya dari sekian checklist atau mungkin sekian ini ternyata bisa di ACC gitu ya, sehingga nanti di dalam pelaksanaannya permodalan tadi kan dibagi, ada sekian persen modal dari nasabah, sekian persen modal dari BTN atau dari bank. Kemudian dipakailah untuk melakukan usaha ya. Maka ketika usaha berjalan ada yang namanya keuntungan, ada laba rugi gitu kan. Maka nanti kalau untung ada kesepakatan untuk bagi hasil, kalau terjadi kerugian ada tanggung rugi atau menanggung risiko kerugian sesuai dengan porsi modalnya. Nah, jadi ini skema syirkah ya. Jadi tidak bisa musyarakah itu terus yang dibicarakan hanya keuntungannya saja. Harus membicarakan tentang harus dibicarakan juga tentang kerugiannya. Nah, kalau bagi hasil itu ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Berapa persen untuk pelaksana, berapa persen untuk pemodal, ya, berapa persen untuk si A yang punya modal sekian, si B untuk punya modal sekian, itu
dasarnya adalah kesepakatan, ya. Dasarnya adalah kesepakatan. Adapun kerugian ini tetap dibagi rugi bersama. Dasarnya apa? Porsi modal. Sehingga tadi ya, di awal itu harus dipresentasikan permodalannya. Misalnya dari modal yang terkumpul, nasabah punya modal, bank juga punya modal. Misalnya terkumpul dana 10 juta misalnya. Nah, 70%-nya atau 700 ribunya berarti berapa? Kalau 10 juta 10 juta ya 1 juta taruhlah ya, 1 juta 700 ribu misalnya dari BTM, 300 ribunya misalnya dari nasabah. Maka persentase modalnya adalah 70% dari BTM, 30% dari nasabah. Untuk apa kita persentasikan modal ini? Nanti untuk menanggung resiko kerugian kalau terjadi rugi dalam usaha. Ternyata usaha ini rugi sampai kerugiannya misalnya 500 ribu gitu ya. Maka kerugian 500 ribu ini 70%-nya yang nanggung BTM, 30%-nya yang nanggung nasabah. Adapun kalau keuntungan ini kesepakatan, keuntungan ini besarannya sesuai dengan kesepakatan. Apakah pelaksanaan 70% yang penanam modal tadi atau koperasi tadi 30%, ini ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah ya kondisi akad syirkah, akad musyarakah di dalam tata cara akad yang insya Allah modalnya di halal ya untuk kita dapatkan ya sebagai bagian. Baik, mungkin ini ya sebagai pengantar untuk kita jadikan bahan diskusi. Monggo mungkin ada diskusi atau tanya jawab dari Bapak Ibu, atau mungkin ada hal yang lain yang ingin disampaikan, mungkin dipersilakan. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Monggo, ada? Itu Pak, mau tanya Pak, yang pemberian tadi itu seumpama hutangnya belum lunas terus kita dikasih, tapi kita nggak enak kalau nolak, terus kita terima, cuma kita alihkan ke orang lain, itu gimana Pak? Maksudnya di sodakono Ya, ini dan terus dikasih ke orang lain ya. masjid apa Ya. Maka pada dasarnya yang dikasih hadiah itu kan kita ya. Maka kalau kita terima berarti kan kita yang menerima hadiah tersebut. Sehingga akad pemberiannya ini kan kepada kita kan. Nah kalau kita terima berarti kan kita sebagai penerima dari hadiah itu. Nah sehingga kalau kita misalnya berikan kepada masjid atau mungkin kita berikan kepada orang lain, berarti ini adalah hibah atau pemberian kita kepada orang lain tadi. Yang dapat pahala siapa? Orang tadi atau kita yang memberikan? Kita, karena ini adalah milik kita yang kita berikan kepada orang lain. Sehingga tadi ya, akad kita dengan pemberi hadiah tadi, kalau dia masih punya utang dengan kita, tetap konsekuensinya dua tadi. Kalau kita terima berarti sebagai pengurang dari hutang yang dia miliki, atau kalau memang kita kembalikan dan dia menerima berarti tetap utangnya sebagaimana kekurangan yang ada gitu. Nah sehingga kalau kita terima dan kita berikan kepada orang lain, ini tetap berarti kan utangnya harus dikurangi dari pemberian tadi, karena kita yang menerima gitu. Kan akadnya dia memberi itu kan kepada kita ya, bukan kepada orang lain. Ya gitu ya. Jadi tetap kalau kita terima meskipun kita berikan kepada orang lain, ini tetap dikatakan menjadi pengurang dari hutang yang dia punya kepada kita.
Dengan syarat tadi ya, orang ini tidak biasa memberi hadiah kepada kita. Kalau sudah sering memberi hadiah ya boleh diterima, ya karena memang tidak berpengaruh pada akad utang piutang yang dia miliki kepada kita tadi. Gitu ya kira-kira. Iya. Jadi masalah untuk kesimpulannya, pemberian itu harus dibarengi dengan akad itu atau di lain waktu. Misal kita ketemu orang, kita ngasih minum kan sewajarnya gitu kan. Atau kalau kita ngasih ke teman kita punya utang, apa itu tidak termasuk pengurangan? Atau yang dimaksud pengurangan itu kalau waktu kita akad kita membawa sesuatu itu yang dimaksud untuk pengurangan itu. Ya. Jadi yang pertama bahwa hadiah tadi terikat dengan akad yang kita sudah lakukan dengan orang yang kita pinjami tadi. Jadi sudah ada akad, tiba-tiba kemudian dia ini memberikan hadiah. Dan nanti termasuk hadiah apapun ya, termasuk hadiah apapun, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, sehingga kalau misalnya ya ketemu di jalan, misalnya dia punya dia punya utang dengan kita. Terus kita ketemu di jalan dengan dia kebetulan naik motor, terus kita ini jalan, misalnya ya ini contoh, terus dia ingin kita mau digonceng, ayo tak antar ke rumahmu gitu ya. Kira-kira kalau kita naik ojek atau naik Grab atau apa kan tetap kita membayar kan, ada keluar biaya yang kita harus keluarkan karena kita mendapatkan manfaat naik Grab tadi. Maka kalau sekiranya itu, kalau kita sendiri melakukan itu kemudian kita bayar, kemudian dengan orang ini nggak bayar gara-gara kita dibantu tadi, maka ini pemberian yang tidak boleh kita terima tadi. Jadi contoh misalnya tadi ada orang kawan yang dia punya utang dengan kita belum lunas. Satu sisi kita naik jalan kaki, terus mau digonceng sama dia, ayo tak antarkan ke rumah. Padahal kalau kita misalnya naik ojek ada rupiahnya itu, misalnya 10.000 gitu ya. Maka kemudian kalau kita naik ya ditawari tadi ayo tak gonceng ke rumah. Kemudian kita naik, berarti kalau kita ini naik ojek misalnya 10.000, berarti kita jadikan 10.000 itu sebagai pengurang dari utang dia kepada kita. Betul digonceng terus Pak. Kan berapa? Sudah lunas. Misalnya utangnya berapa? Utangnya 100.000 ya. Digonceng pun 10 wis mari utangnya. Dengan cara tadi ya, ini tidak boleh memberi hadiah atau tidak boleh menerima hadiah dalam kondisi masih punya utang itu dengan syarat tadi. Beliaunya ini atau orang ini sebelum punya utang itu belum pernah memberi hadiah kepada kita. Ya nggak pernah ngasih hadiah, nggak pernah ngasih sesuatu kepada kita ya. Tapi kalau sebelum punya utang itu sudah biasa, ya kita teman akrab misalnya, kawan akrab, ini sudah biasa ngasih hadiah dengan kita itu biasa. Maka kalau dia punya utang, maka boleh kita terima. Dan ini tidak sebagai pengurang dari utang yang dia miliki kepada kita. Atau misalnya kalau sifatnya lembaga ya, BTM misalnya, ada misalnya orang karena tetangga BTM atau apa gitu ya, tiap hari misalnya dia sering ngasih hadiah, ngirimi apa ke pegawai-pegawai di BTM ya. Padahal dia ini nggak punya akad apa-apa dengan BTM. Tiba-tiba suatu hari dia karena kebutuhan atau apa, akhirnya dia berakad dengan BTM, punya utang, gitu ya. Maka hakikatnya karena dia sudah terbiasa memberikan hadiah, pada saat dia punya utang kepada BTM itu, maka dia dihukumi boleh gitu ya untuk kita terima hadiahnya meskipun dia masih punya utang. Nah gitu ya kira-kira. Tapi kalau belum terjadi akad, baru mau pengajuan boleh. Kalau dikasih duit soko lagi, belum menerima atau soalnya kan belum terjadi akad. Nah tergantung niatnya ini ya. 80% gitu Pak. Soalnya jangan orang cair. Wes ini gak cair Ya. Ya, ini kalau misalnya ya pemberian itu diberikan dalam rangka supaya pengajuannya di ACC, maka ini suap. Nah ini tidak boleh. Nah ini sama diparingi Pak tapi gak di ACC Pak.
Roasting. Berarti tidak terpengaruh dengan suap kalau gitu ya. Di PHP ya. Nah, jadi sebenarnya kalau belum terjadi akad ya, kemudian datang dan sudah membawa hadiah, ini tadi jadi khawatirkan ini adalah bentuk pemberian sebagai suapnya orang tadi kepada pengambil kebijakan ini kan gitu. Maka lebih baik kemudian dikembalikan ya, karena khawatir ini terjadi tadi ya suap menyuap dalam hal ini. Artinya ada kebijakan yang diambil gara-gara ada hadiah tadi. Meskipun sebenarnya nggak ada itu pun juga sudah di-ACC gitu. Nah, kalau misalnya pada saat mau akad gitu ya, pada saat terjadi akad, terus sudah pada saat akad bisa jadi orang ini nggak menyampaikan bahwa dia itu bawa barang gitu ya. Tiba-tiba sudah tanda tangan akad, mau pulang bawa barang. Ini ada bawa barang yang saya kasih ke BTM misalnya. Bagaimana dengan hal seperti itu? Maka boleh atau tidak? Ya boleh diterima dengan syarat tadi. Ini sebagai bentuk pembayaran perdana bagi orang yang berakad tadi. Dari badan terus aja. Ya karena tadi ya bahwa kecuali kalau dia sudah sering memberi hadiah, sudah biasa bermuamalah dan sudah sering memberi pemberian, maka hukumnya boleh. Tapi kalau belum pernah ya, baru kenal bisa jadi gitu ya, maka ini hukumnya tidak dibolehkan. Gitu ya kira-kira. Ya, kemudian ini ya, mungkin ini juga sering terjadi di masyarakat kita. Bagi hasil ya, model bagi hasil. Misalnya ada orang parunan sapi. Orang parunan sapi itu kan ada orang punya sapi tapi dia nggak bisa merawat sendiri ya. Akhirnya ada orang lain yang merawat sapi tadi. Terus bagi hasilnya itu kalau apa istilahnya ya, mana pertama anaknya untuk yang merawat. Nanti mana yang kedua anaknya untuk yang untuk orang yang punya sapi. Cara bagi hasil kayak gini boleh atau tidak? Umumnya gitu Pak. Umumnya gitu ya. Cara bagi hasil ini tidak boleh karena ini ada unsur gharar ya, ada unsur ketidakpastian. Di mana ketidakpastiannya? Yang pertama, kalau misalnya anak pertamanya ini jantan, kemudian anak keduanya ini betina. Anak pertama kan untuk orang yang merawat, anak kedua untuk orang yang punya sapi. Kira-kira lebih mahal mana? Yang jantan jangan yang betina. Yang jantan. Padahal ini kan nggak bisa dipastikan ya, yang lahir pertama ini jantan, yang lahir kedua ini betina kan nggak bisa dipastikan seperti itu. Maka cara bagi hasil ini gharar ya, tidak dibolehkan. Yang kedua ada unsur ghararnya adalah kan nggak pasti gitu ya. Ketika misalnya tahun pertama lahir dengan normal biasa, ternyata tahun kedua nggak manak-manak misalnya, siksa. Atau misalnya karena kena penyakit akhirnya mati, terus berarti yang punya yang punya sapi kan nggak dapat bagi hasilnya kan gitu. Maka cara bagi hasil ini dilarang, nggak boleh ya, karena ada unsur ghararnya. Sehingga yang tepat ketika anak yang pertama lahir ya sudah langsung dibagi berdua. Berapa persen untuk orang yang merawat, berapa persen untuk pemilik sapi, langsung dibagi berdua. Dan ini lebih adil ya. Nanti anak yang kedua kalau lahir lagi sama ya, dibagi sebagaimana kesepakatan presentasinya. Terus seperti itu gitu ya. Nah kecuali kalau nanti misalnya sudah tidak ada kerjasama lagi, dikembalikan lagi sapinya kepada pemiliknya, maka selesai gitu kan. Nah sehingga cara bagi hasil itu nggak boleh. Termasuk misalnya burung ya, sekarang banyak burung-burung itu yang harganya mahal. Kemudian karena dia nggak punya waktu untuk merawat, akhirnya ada orang lain yang merawat. Nanti ibaratnya netes pertama untuk yang merawat, netes yang kedua nanti untuk yang punya burung ya. Maka ini hukumnya nggak boleh. Jadi setiap kali ada hasil maka langsung dibagi. Setiap kali ada hasil maka langsung dibagi sebagaimana persentase kesepakatan kedua belah pihak. Termasuk juga paronan sawah ya, orang garap sawah itu juga sama. Nggak boleh misalnya panen pertama untuk yang garap, panen kedua untuk yang punya sawah, ini nggak boleh. Jadi panen pertama ya sudah langsung dibagi sebagaimana
kondisi bagi hasil yang disepakati. Gitu ya kira-kira. Monggo, mungkin ada yang lain, silakan. Cukup ya? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan. Ini saja yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia panjang sampai kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan ya. Insyaallah kurang lebih 1 bulan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Demikian, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada semua kegiatan yang ada di PTM ini, memberikan keuntungan yang halal dan memberikan keberkahan di setiap aktivitas yang kita kerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.